Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Ardi Hidayat bisa kembali lagi untuk bersama-sama ngobrol santai bareng Basa. Dan di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu dari NU, yaitu Ketua PC NU Kabupaten Situbondo, Kiai Haji Muhyiddin Khatib. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Nampaknya kalau saya melihat ini berarti suasana sudah ceria, senang, sehat, berarti sudah vaksin nih di bagian ini. Sudah, Alhamdulillah. Iya. Oke, ada satu hal yang sangat menarik ketika Kiai gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu bagi baik. Atas dipilihnya atau terpilihnya menjadi Ketua PCNU Kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan ini membawa kemaslahatan buat umat dan sekaligus juga warga Kabupaten Situbondo. Amin. Oke, bisa diceritakan terlebih dahulu enggak nih ketika kiprah pertama kali Kiai datang ke Kabupaten Situbondo yang saat itu langsung ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Basa yang berbahagia, saya menyampaikan terima kasih kepada kepada manajemen Basa FM yang memberi kesempatan bagi saya untuk ngobrol santai kira-kira dengan para pemirsa, dengan para pendengar semuanya. Saya masuk ke Situbondo itu tahun 1980. Waktu itu saya umur 12 tahun. Saya lahir 1967 gitu ya. Jadi memasuki umur 13 tahun waktu itu. Tapi pertengahan ya, 12 setengah kira-kira gitu. Subhanallah, masih asli ya gitu ya. Masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Tahu-tahu saya masuk ke pondok itu selama 1 tahun itu saya masih belajar kerasan dulu gitu ya. Karena sama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Sama belajar kerasan dulu karena jauh dari orang tua. Dan saya kan dari Bawean itu kan. Untuk pulang ke Bawean itu waktu itu budayanya bukan 1 tahun tapi minimal 2 tahun baru bisa pulang. Itu tradisi gitu yang terjadi. Kalau 1 tahun pulang itu kata orang ini hanya berlayar untuk membuat lautan itu keruh gitu ya. Belum dapat apa-apa gitu. Kemudian 80 masuk, 81, nah, tahun 82 itu kok saya bisa naik kelas dengan cepat sehingga saya satu kelas dengan calon pengasuh waktu itu, yaitu dengan almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Sejak itulah saya bersama beliau itu kok cocok mungkin ya. Cocok sehingga ada event-event di kelas itu saya selalu dilibatkan. Sampai naik ke Sanawiyah, di MTS pun juga sudah mulai masuk ke organisasi. Saya diajak untuk menjadi pengurus OSIS waktu itu yang berubah menjadi OSIM. Jadi organisasi intramadrasah. Di sini yang saya tahu bahwa betapa pemikiran Kiai Fawaid itu untuk memberdayakan madrasah yang waktu itu kan di ijazah saja itu kan tercatat ini lulusan persyaratan misalnya Anda memasuki ini dengan memiliki ijazah SMA dan sederajat gitu ya. Tidak ada namanya aliyah, nggak ada. Dan sederajat berarti ini masih dianggap ngekor gitu ya. Termasuk OSIS nggak sesuai dengan namanya. Akhirnya beliau berpikir bersama kita pakai nama OSIM aja supaya mengangkat nama madrasah. Sampai ke aliyah bersama beliau. Kemudian tahun 87 itu 88 beliau sudah sering tidak sekolah gitu ya. Karena sering keluar dan mendapatkan mandat untuk menghadiri acara-acara yang undangan kepada Syekhina Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin waktu itu.
Sehingga beliau nggak sempat kuliah, dan juga saya jama nggak kuliah waktu itu, dan akhirnya saya bermaksud untuk pindah tempat, tapi oleh almarhum Kiai Fawaid tidak boleh, gitu kan, di sini dengan saya. Akhirnya lama-lama juga dapat istri juga gitu ya, bisa nikah. Kemudian saya dikasih tempat yang sangat sederhana, suruh ngabdi di sana. Setelah itu saya dikasih saya beli tanah sendiri, dan akhirnya memiliki KTP dan sebagai penduduk Situbondo. Lalu itu ceritanya gitu, yang asalnya Gresik. Iya. Oke, Cing, ketika perjalanan ada di pondok gitu ya. Singkat cerita, ketika sudah lama ada di pondok, kemudian katanya sih sering loncat ini kelas gitu ya. Artinya dispensasi naik kelasnya ini tidak seperti biasa gitu. Kalau yang biasa kan kelas 1, 2, 3 kan begitu. Dulu itu ada ujian eksklerasi di pondok itu, ada ujian kilat istilahnya kan, ujian kilat, untuk memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, memiliki IQ dan kecerdasan di tingkat tertentu, ada standarnya. Saya ikut itu gitu, makanya sering lompat kelas gitu, karena yang 1 tahun saya tempuh dalam waktu setengah tahun gitu ya. Ini istilahnya ujian kilat percepatan, itu saya ikut di situ. Akhirnya setelah selama di Madrasah Nawiyah di Aliyah itu, saya oleh Kifau itu diajak untuk ngurus OSIM. Disitulah awal kali atau pertama kali kita membina karir di organisasi, dari pelatihan ke pelatihan, dari training ke training gitu yang kita ikuti. Kita juga mengadakan tersendiri gitu. Akhirnya begitu keluar Madrasah Aliyah, sudah di perguruan tinggi kan, itu tahun 87, 88. Di situ ada ide cerdas, karena di pondok sudah ada beberapa organisasi yang di situ adalah mewakili, merepresentasikan daerah-daerah. Ada Surabaya, ada Banyuwangi, ada Situbondo, ada Bondowoso, dan beberapa daerah yang lain yang asal santrinya dari mana-mana itu. Akhirnya beliau berpikir ini harus disatukan gitu ya. Tak bisa ini, kompetisi ini akan terjadi kompetisi yang tidak sehat, dan nanti itu akan memunculkan ego sektoralnya. Oh, ini saya bangga dengan Situbondonya. Oh, ini bangga dengan Bondowosonya. Sama dengan supporter sepak bola akhirnya gitu kan. Jadi bangga dengan dengan sektornya masing-masing lah. Ego sektoral itu muncul waktu itu memang. Kiai punya satu desain, Kiai Fawaid itu, bagaimana ini jangan memunculkan dari kelompoknya, tapi dari satu bendera Salafiyah Syafi'iyah. Itu satu bendera Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Akhirnya dibentuk dan disepakati, cepatnya itu masih ada almarhum Kiai As'ad tahun 88 itu, terbentuk organisasi namanya Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Jadi gitu ya. Santri yang di dalam itu dengan alumni itu dianggap dileburkan menjadi satu santri. Jadi di sini saya baru dapat pemahaman bahwa sebetulnya kurang tepat kalau alumni pesantren gitu. Karena kalau alumni itu kan bekas, pernah mantan gitu kan ya. Mantan itu oleh almarhum Pak Azhari Musa waktu itu dicontohkan sama dengan bekas rokok, puceng rokok ya. Berarti kalau sudah selesai dibuang gitu kan. Padahal predikat santri itu seharusnya tetap melekat, sekali jadi santri tetap santri. Toh walaupun keluar dari pesantren itu tetap santri. Apa bedanya? Oh, yang di pesantren namanya santri yang masih aktivis di pondok. Sedangkan di masyarakat adalah santri yang sudah bermasyarakat. Bukan santri yang non aktif, bukan. Santri yang sudah bermasyarakat. Sehingga tapi namanya jadi satu, melebur. Jadi predikat santri itu jadi alumni pondok pesantren tidak sama dengan buntung rokok, tapi tetap menyandang predikat santri, itu salah satu nilai. Sampai pada akhirnya ketika lama ada di pondok pesantren, sampailah ke Ma'had gitu ya. Jadi di Ma'had Ali itu saya sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan ya. Jadi saya terus terang aja, saya
jujur, saya nggak puas dengan perguruan tinggi waktu itu. Oh, gitu. Nggak pernah. Katanya ketika di perguruan tinggi karena Kiai ini nilainya selalu bagus semuanya, akhirnya ternyata waktu itu nilainya di apa namanya ya, ada Iya. sesuatu hal nilai yang wah ini padahal sebenarnya benar, ini ternyata kok ada yang Itu salah gitu. itu yang nggak tahu ya. Jadi dulu kan ada namanya ujian negara cicilan, ada UNC gitu ya. Saya ikut waktu itu. Nah, ketika ujian itu kebetulan bahasa Arab. Oke. Bahasa itu adalah mata pelajaran favorit saya gitu ya. Kalau di sebelumnya itu saya dapat nilai 90, 95 itu sudah biasa kayak gitu. Dan waktu itu teman-teman sekelas itu hampir saya mengerjakan gitu kan. Biasa nyuri-nyuri gitu kan di dalam kan. Kok teman-teman yang lain itu lulus, saya nggak lulus. Padahal Iya, ini padahal pelajaran yang memang bagi saya itu sangat mudah gitu. Favorit. Ini mungkin, tapi ini saya ambil hikmahnya karena supaya saya tidak sombong, tidak mengaku angku dan itu. Di situ pendidikan yang paling berharga bagi saya. Justru yang lain yang saya nggak bisa itu lulus. Tapi yang saya paling bisa itu nggak lulus. Ini apa hikmahnya? Oh, ternyata Tuhan memberikan pelajaran bagi saya. Sepandai-pandai apapun kamu di sini, maka keputusannya tetap ada di tangan Tuhan. Nggak boleh sombong. Iya. Ah, itu yang saya. Oke. Jadi saya belajar di Mahat Ali itu sebetulnya mau nunggu 1 tahun. Dari tahun 89 saya nggak kuliah, 90 dibuka saya, bro. Dan ketika Mahat Ali itu mau dibuka, saya merasa puas, hati saya gagal mau keluar. Oh, gitu. Angkatan pertama Mat Ali berarti Iya, lagi. angkatan pertama, dan saya langsung jadi apa namanya khadam di sana, tukang bersih-bersih dan melayani kiai dan semacamnya di situ. Di samping juga jadi santri di dalamnya Baik. itu. Ini perjalanan yang sangat menarik ya, yang begitu unik dan sekali itu menarik. Kemudian setelah selesai masa pengabdian dan sekaligus juga masa pendidikan, kembali lagi ke apa namanya? Nah, ini pengabdiannya ada di NU ternyata gitu ya. Jadi sebelum itu saya kan ingin sekali sekolah di luar waktu itu kan ya. Ingin menambah informasi. Bagi saya, bukan saya nggak puas dengan pondok pesantren, tapi informasi yang varian, informasi yang beragam, bagi saya itu adalah merupakan satu kekayaan dalam membentuk diri. Saya ingin pindah keluar, nggak boleh dari giveaway. Tapi akhirnya saya walaupun nggak kuliah keluar, setelah di Mahat Ali, saya sempat kuliah di Syarif Hidayatullah Jakarta, ikut program PKU, yaitu program kader ulama selama 1 semester. Dan di sana saya bertemu dengan beberapa profesor, ada Profesor Harun Nasution, ada Profesor Mastuhu, ada Quraish Shihab, ada Agil Munawar, ada apa namanya Pak Satria Effendi dan orang-orang yang lulusan luar negeri itu ketemu di situ, dan saya belajar wawasan, belajar pengembangan, belajar metodologi dengan beliau-beliau itu. Akhirnya pulang lagi ke pondok. Ketika pulang ke pondok, saya aktif penuh di Iksas. Nah, kira gitu ya. Iya. Di Iksas. Kemudian pokoknya istilahnya saya di mana ada giveaway di situ saya ditaruh. Di OSIM taruh, di saya taruh. Kamu jadi ini siap, gitu kan? Jadi tidak ada kata mundur. Saya modelnya saya itu amanat jangan dicari. Tapi kalau sudah nggak mencari amanat, dikasih amanat oleh orang, maka harus dijaga dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, gitu kan ya. Itu saya punya prinsip seperti itu. Jadi musuh jangan dicari, tapi ada musuh jangan lari, kan gitu sama dengan Oke, itu. berarti ketika terjun di NU ini bukan berarti langsung di PC, tapi kan berangkat dari awal dari iya. Saya di PCN PCN gitu itu ya? dulu tahun 2001 gitu ya. Waktu itu saya pertama kali masuk PCN itu menjadi ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpasdam selama 5 tahun. Iya. Itu di PCNU. Kebetulan waktu itu saya menjadi aktif ikut-ikut para kiai yang di pondok di P3M, di P3IS Jakarta gitu. Jadi ini di beberapa lembaga-lembaga NGO saya terlibat di situ karena belajar wacana-wacana kekinian, diskursus demokrasi, apa itu pluralisme, apa itu civil society dan lain-lain. Itu kita dapat di situ. Iya. Dari pergumulan itu. Jadi NU di NU. Nah, kemudian itu di NU pertama kali. Jadi dari itu waktu masa Orde Baru, NU itu
Ya sama dengan posisi oposisi, sama dengan posisinya partai oposisi terhadap pemerintah waktu itu. Sehingga dalam kajian-kajiannya Laposdam itu mengkritisi kebijakan yang dikomandani Orde Baru Pak Harto itu. Di situ kita diri demokrasi macam dan lain-lain. Pada waktu itu masih kritis gitu ya? Oh iya, mengkritisi. masih. Tapi Dan ketika sekarang masih terbuka untuk dikritisi kayak? kalau saya sangat siap, saya senang itu. Jadi begini, kalau ada orang nyanjung sama saya merasa gimana ya? Merasa saya dijerumuskan gitu. Tapi kalau ada orang menegur saya, mengkritisi saya, bukan dasar kebencian, tapi karena dasarnya adalah memang saya salah, semacam dan lain, bukan like and dislike. Ya. Saya senang luar biasa. Baik. Saat ini Pak Kiai, ketika sekarang ini sudah duduk di PCNU, ada satu hal yang sangat menarik ketika berbicara mengenai vaksin ya Kiai. Banyak masyarakat itu merasa vaksin ini seperti monster yang menakutkan. Gitu. Vaksin ini, wah ini jangan nanti ada sesuatu hal. Kalau menurut Pak Kiai sendiri di jajaran PC itu sendiri gimana Kiai? Iya, ada satu yang latah ya di ini. Di era reformasi seperti sekarang itu ada Android, di dalam ada aplikasi YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan lain-lain. Itu saya mengamati itu. Ternyata kalau ada berita positif, baca tidak sempurna, jangankan nge-share. Gitu loh. Tapi kalau ada berita yang kontroversi, itu langsung belum selesai langsung kita share. Saya nggak ngerti apa maksudnya di situ. Nah, itu. Padahal ini adalah dampaknya sangat besar. Satu berita di-share oleh sekian ribu orang itu akan segera menyebar kemana-mana. Apalagi di situ dengan penampilan yang meyakinkan. Jadi mengatakan bahwa vaksin berbahaya, pakai sorban, pakai modelnya seperti Hadratus Syekh kira-kira itu ya, di posting di YouTube gitu. Lah orang awam kan terpesona dengan sorbannya. Oke, baik. Itu loh. Iya, Jadi ada hegemoni sosial di situ menurut saya. Yang itu adalah sebuah taktik sebetulnya dalam mempengaruhi seorang. Kalau pengaruhnya itu baik nggak apa-apa lah. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu betul. Program yang baik itu ya banyaklah faktor saya kira menjadi sesuatu yang menakutkan kepada masyarakat karena informasi yang macam-macam. Nah, saya katakan menyampaikan berita hoax di samping dosanya bohong, yang kedua membuat orang takut dan cemas, ini adalah dosa besar. Baik. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan vaksin gitu ya? Kita sudah menyusun beberapa variabel untuk menyadarkan masyarakat. Jadi kenapa NU kok baru sekarang misalnya kan saya merenung lama sebetulnya, berpikir, melihat, membaca ini dan lain-lain gitu ya. Termasuk untuk menyatakan bahwa vaksin itu halal. Itu enggak serta-merta karena pemerintah, enggak. Saya aktif juga ikut pertemuan daring dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat loh ya, bukan di daerah pusat. Di situ ada orang berbagai ahli. Yang pusat MUI itu punya lembaga penelitian dan laboratorium yang canggih sekelas dunia gitu. Sehingga setiap sesuatu hal yang sifatnya makanan, minuman itu pasti uji coba di laboratorium. Dibahas di kalangan para ulama. Di dalamnya itu dari berbagai golongan, ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada macam-macam di situ, semuanya ada. Kemudian di samping itu dibahas di PBNU. Organisasi yang memang saya gemari, ya. Kemudian diteruskan oleh di tingkat PW pembahasannya, yang sempat terjadi polemik. Tapi pada akhirnya memutuskan para ulama itu adalah halal. Ya. Kemudian kita di bawah juga membahas lagi, bener nggak halal itu loh. Nah kalau itu apa yang jadi masalah? Akhirnya dalam soal gerakan ini ketemulah antara tiga pilar kekuatan bangsa ini. Pertama Umaro. Umaro ini pemerintah lah, eksekutif juga dimasuk di PR, kemudian juga legislatif. Kemudian juga di situ ada ulama yang memang berkompeten di ahlinya untuk menyatakan ini berbahaya atau tidak. Ini bukan kiai.
Tapi ulamanya adalah al-atibba, para dokter. Ya, kalau dokter yang bicara ini bahaya, ini tidak, ini memang ahlinya. Kiai itu bicara bukan soal bahaya, tapi halal atau tidak, gitu loh. Boleh atau tidak, karena lihat dari, karena sesuatu itu boleh tidaknya dilihat dari segi benda yang akan dimasukkan untuk apa. Oke, tujuannya apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat itu takut divaksin sebenarnya gitu ya? Berita, percaya berita hoax. Oh gitu. Iya. Gitu. Saya katakan ini adalah korban informasi yang di era reformasi yang sangat terbuka. Orang itu terhadap medsos itu lebih percaya isinya daripada Al-Quran sekarang. Oh gitu ya. Kalau masyarakat sudah tidak percaya atau masyarakat apa namanya, oh ini ada sesuatu hal berita-berita tadi, berarti kan harus ada langkah-langkah dari NU. Iya. Langkah-langkah kepada masyarakat. Maka ada berapa? Pertama, jangan kita terkesan memaksa kepada orang yang belum yakin. Maka harus ada apa namanya, ada proses edukasi, pendidikan dengan berbagai macam pendekatan. Tentunya berbeda antara orang yang sudah usianya 50 tahun, 70 tahun dengan anak muda berbeda. Di NU itu ada semua. Untuk anak muda ada Ibnu, ada milenial, ada gitu ya. Milenial. Oke, garap sendiri gitu ya. Gitu ya. Kemudian untuk di pergerakan itu ada pemuda Ansor. Silakan. Ada Ansor ya. Di kalangan teman-teman perguruan tinggi ada Isnu. Ibu-ibu ada Muslimat. Kemudian yang lebih muda lagi ada Fatayat. Ya, semuanya ada. Jadi kalau ibarat satu negara ini paling infrastrukturnya paling lengkap. Nah, besok ini saya rapat. Besok ini saya rapat dengan semua lembaga dan badan-badan otonom. Oh, semuanya begitu. Iya, kita akan bergerak secara masif ke bawah untuk penyadaran ini gitu. Baik, menarik sekali. Aduh, ini hal yang sangat menarik buat kita dan sekaligus juga pencerahan buat kita, ilmu kita, terutama kaum Nahdien ya. Ini Ketua PC sudah menyampaikan sendiri bahwa yang terpenting bahwa vaksin itu halal. Terima kasih Pak Kiai. Waktu kita juga sangat terbatas. Mudah-mudahan ini besar manfaatnya buat kita semua dan kita juga bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Terutama untuk kalangan milenial dan sekaligus juga kalangan old, katakan begitu ya. Baik Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.